Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, pada kali ini saya sampaikan salah satu hikmah dari kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq du sa'atin min sa'ati al-wasiluna ilaih wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaih. Hikmah yang beliau sampaikan ini berarti hendaklah orang yang punya kelapangan berinfak dari kelapangannya. Yang dimaksud orang yang berkelapangan adalah orang-orang yang telah mencapai tingkat usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'irun ilaih. Dan orang yang disempitkan rizkinya adalah orang-orang yang dalam proses suluk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terkait dengan kata hikmah itu, atau ayat yang menjadi inspirator dari kata hikmah itu adalah firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Al-ayah. Hendaklah orang yang punya kelapangan memberikan infak, nafkah sesuai dengan kelapangannya. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya, hendaklah dia memberikan infak, pemberian nafkah sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum para mufassirin, kalau kita baca banyak kitab tafsir, akan menemukan bahwa ayat itu berkaitan dengan nafkah yang wajib diberikan oleh suami atau mantan suami kepada istrinya atau mantan istri yang sudah diceraikan, agar pemberiannya mempertimbangkan kelapangan rezeki, kelapangan keekonomian suami atau mantan suami itu. Karena itu pada akhir ayat disebutkan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kelapangan masing-masing orang. Orang yang kaya tentu saja seharusnya memberikan nafkah sesuai dengan keadaan ekonomi yang kaya itu. Akan tidak tepat kalau orang kaya memberikan nafkah pada istri, keluarga yang menggunakan kategori atau standar orang-orang di bawahnya. Orang fakir itu termasuk pelit dan tidak bersyukur. Dan sebaliknya orang yang memang rezekinya kurang lapang, tentu saja tidak mungkin kalau dia memaksakan diri memberi nafkah sesuai dengan orang yang grade-nya di atas. Tidak mungkin. Karena itu Allah dengan bijaksana memberikan perintah agar sesuai dengan kondisi masing-masing. Itu sudut pandang ulama tafsir secara umum sesuai dengan pemahaman para ulama fikih. Ayat itu terkait dengan masalah hukum fikih. Tetapi ayat itu diambil oleh Imam Ibnu Athaillah menjadi kata hikmahnya dan menyatakan bahwa yang dimaksud orang berkelapangan itu bukan berkelapangan secara zahir berupa kelapangan ekonomi, kekayaan, kepemilikan harta yang melimpah, bukan itu. Tetapi yang dimaksud oleh beliau adalah orang yang berkelapangan dalam pencapaian kerohanian. Mereka lah orang-orang yang telah wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang dimaksud dengan orang-orang yang disempitkan rezekinya adalah orang yang masih dalam perjalanan proses menapaki banyak ibadah, banyak riyadhah untuk mencapai wusul kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syarqawi memahami
bahwa hikmah itu untuk memberikan isyarat yang manis terhadap dua keadaan yang berbeda antara dua kelompok, yaitu orang-orang yang wusul dengan orang-orang yang masih dalam tingkatan salik atau suluk. Orang-orang yang telah mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diberikan ilmu-ilmu yang luar biasa, tidak hanya ilmu kasbi, ilmu yang secara lahir bisa dilihat orang banyak prosesnya, tetapi juga ilmu yang merupakan wahbi, ilmu yang murni anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kadang oleh banyak orang disebut sebagai ilmu laduni. Diberikan pula asrar ilahiyah, beberapa rahasia ilahi yang hanya mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang-orang yang tingkat wusul kadang-kadang bisa menyampaikan pendapat atau sudut pandang yang sangat baik untuk masa depan, meskipun ketika disampaikan banyak orang yang tidak bisa mencerna. Ya, sementara orang-orang yang masih dalam tahapan suluk seringkali lebih banyak terpaku pada yang lahir. Semua dalam sudut pandangnya adalah yang dohir, sesuai dengan pandangan fikih. Ini sah, ini tidak sah. Ini memenuhi syarat rukun sah, ini kurang rukunnya tidak sah. Sementara dari pandangan tasawuf atau sufi, amalan tidak sekedar dilihat dari sah dan tidaknya, tetapi seberapa tatanan hati menyertai amalan itu, sehingga seberapa bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu lebih jauh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menyampaikan, ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Orang-orang yang masih dalam tapakan proses perjalanan menuju Allah, para salikin, mereka mengambil petunjuk dengan cahaya dari tawajuhnya. Sementara orang-orang yang telah wusul, mereka mendapatkan cahaya dari muwajahah, berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang sudah sampai tingkatan wusul, al-anwaru lahum, cahaya untuk mereka, li'annahum lillah la li syai'in dunah. Mereka semuanya yang dihadapi, semua yang dilakukan, semua perilaku dan sikapnya adalah lillah, karena Allah. La li syai'in dunah, bukan karena suatu apapun selain Allah. Termasuk tidak ada tujuan untuk mendapatkan pahala atau dihindarkan dari siksa atau minta dipadangkan hatinya, padangkan pikirnya. Semua adalah terserah Allah, karena dicipta sebagai Abdullah, sudah selayaknya beribadah pada Allah lillah, billah, fillah. Semua karena Allah, dengan memperhatikan aturan Allah, dan semuanya benar-benar hasil dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang masih dalam suluk, mereka masih banyak hatinya menginginkan mendapatkan padang hati, padang pikir, padang kehidupannya, karena menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, qulillah, katakan Allah. Mengapa? Karena Allah. Untuk apa? Allah. Bagaimana? Allah. Itulah orang-orang yang wusul, semua sudah karena Allah. Tsummadarhum fi haudihim yal'abun. Biarkan orang-orang belum mencapai tingkat itu, mereka masih banyak bermain. Berkaitan dengan itu disampaikan oleh Imam Ibnu Ubad, anwarut tawajjuh ma sadara minhum ilallah min ibadat wa mujahadat. Yang dimaksud cahaya tawajuh adalah ibadah dan mujahadah yang dilakukan oleh para salik dan selanjutnya membawa penerangan hati. Sementara yang dimaksud anwarul muwajahah, cahaya muwajahah, berhadapan, adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang telah mencapai wusul, sehingga mereka diberikan ta'aruf oleh Allah, ditakarrubkan, didekatkan oleh Allah, dan dicintai oleh Allah. Semoga Allah membimbing kita dengan ma'unahnya dan kita bisa mendekatkan lebih baik
lebih dekat dengan ibadah dan amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.